Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita tonton bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai beberapa pertanyaan dari seseorang yang bernama Menik Krul tentang mendoakan gereja. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Menik Krul lalu Pak Abraham Pras. Menik Krul silakan. Salam Pak Paul. Shalom Pak Menik. Ya, tadi pagi saya dengar firman Pak. Berfirman tentang kita harus mendoakan gereja, Pak. Ini kayaknya dogma nih. Saya pingin... Kita harus apa? Kita harus mendoakan gereja. Dalam firman tadi pagi... kita harus mendoakan gereja. Ya, pembawa firmannya bilang begini, kita harus mendoakan gereja. Dan itu banyak tertulis di dalam Bible. Nah, selama ini saya kan mendengar Pak Paul, gereja itu kan bukan suatu, bukan esensial lah, gitu ya Pak. Terus dia bilang, nah saya lagi nyari nih Pak, dari tadi pagi itu tertulis di mana kita harus mendoakan gereja, gitu Pak. Jadi saya pengen mastiin aja, bener nggak sih ada tertulis di dalam? Nggak ada. Di dalam Bible. Jadi, itu ayatnya kita mendoakan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita saling mendoakan para pemimpin jemaat, para penatuannya Damaris, itu didoakan supaya pekerjaan mereka diberkati Tuhan dan mereka bisa, para penatua ini bisa menabur lebih banyak lagi. Selama ini kan 80% Damaris sumbangan kan operasional Damaris kan 80%, ya sekarang sudah makin kurang ya 70% ya dari YouTube ini kan, dari Anda semua. Nah, kita berdoa kalau penatua Damaris diberkati Tuhan kan bisa 70% ternyata dana Damaris itu dari penatua sendiri karena diberkati Tuhan kan. Nah, kita mau gitu. Karena penatua itu orang-orang kudus. Doakanlah buat saya kan orang kudus juga. Ya kan? Doakan buat para pemimpin jemaat itu kan orang-orang kudus. Kita disuruh mendoakan persembahan untuk orang-orang kudus. Nah, ada lagi persembahan untuk orang-orang kudus. Nah, itu artinya juga gitu. Artinya saya kan hidupnya dari firman Tuhan. Saya kan nggak kerja lainnya. Nah, makanya ada orang kasih persembahan kepada saya terima. Kalau Anda diberkati, kalau Anda dengarkan Mario Teguh diberkati, yang bayar. Mario Teguh kan. Padahal hidup kan tidak semudah bacotnya Mario Teguh. Tapi hidup juga, apakah hidup semudah bacotnya Paul? Oh iya. Saya merekomendasi. Kan saya bilang, saya kan ngajar ya. Mengikutin, karena saya sudah melewati yang saya lakukan. Kalau Mario Teguh, ya kan sudah terbukti kan. Dia sendiri gagal kan ketika anak kandungnya dia datang, keplek-keplek, dia bingung. Hidup tidak semudah cocoknya Mario Teguh. Tapi yang saya ngajar ke Anda, saya sudah lalui. Saya open, saya buka. Dan saya berkemenangan dengan itu. Saya tidak mau hidup dalam tipuan agama. Lalu Anda bayar kepada saya. Bukan bayar. Kalau Anda mau transfer, boleh saya terima. Anda nggak mau transfer, nggak apa-apa. Saya senang. Gitu loh. Cuman, alangkah lebih baik kalau Anda diberkati dan Anda kirim uangnya ke Damaris. Karena Anda pasti akan diberkati. Saya jamin Anda akan diberkati. Dibandingkan Anda cuma ngasih ke saya. Tapi kalau Anda berlimpah ya kasih ke saya. Masa Anda dengar firman Tuhan bagus amin-amin sampai Anda teriak-teriak nangis-nangis. Anda nggak mau bayarin saya. Kan kurang, namanya kan Anda kurang ajar. Malah ngalem badan sendiri enggak ya. Tetap ya, utama. Karena kalau ada kelimpahan di saya pun ya pasti kasih ke Damaris juga. Pasti buat pelayanan juga untuk marturia. Makanya nanti di dalam biasa kita lagi mikir formulasi. Saya lagi nanya ke teman-teman yang ngerti akunting di Belanda ini. Prosedur sebenarnya gimana supaya saya hidupnya berapapun donasi itu masuk biar masuk ke Hagios, ke gereja. Lalu saya digaji oleh gereja. Karena tahu kelebihan pun saya harus bayar pajak. Ya kan, dan harus saya open, Bu. Kalau enggak, nanti 10 tahun lagi saya ketahuan, saya tetap diaudit, saya tetap kudu bayar. Mendingan saya open dari sekarang. Sama-sama nanti ruwet, mendingan saya sekarang tak beresin, supaya nanti jangan ruwet. Kan begitu kan. Nah itu kita lagi pikirkan gimana caranya ya. Supaya saya
gajian aja. Ya berapa secukupnya. Misalnya yang normal di sini orang berapa kalau udah doktoral seperti saya kan. Oh, misalnya 5.000, ya ada 5.000. Tapi kan 5.000 saya kudu bayar pajak. Nah, supaya jangan bayar pajak berapa? Makanya bayar pajaknya besar gitu kan. 5.000 itu berarti 60.000. Kalau 60.000 saya bayar pajaknya kan sekitar 40% atau 30%, saya lupa itu ya. Ada hitung-hitungannya ya. Gitu. Nah, itu saya mesti konsultasi sama orang pajak yang ngerti. Nah, itu nanti. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi saya pun akan nanti hidupnya dari gajian sajalah supaya saya jangan ngejar-ngejar donasi. Nggak enak ya. Tadi mana dari Hagios ini. Makanya Hagios ini juga kita lagi jadikan ANBI. Nah, cuman kita lagi cari orangnya siapa yang mau bisa dipercaya untuk ANBI ini. Artinya yayasan ini kalau orang ngasih donasi ke gereja, Anda nggak perlu bayar pajak lagi yang ada di Eropa ini ya, karena ini ANBI. Kalau enggak saya tiap hari kudu ngasih, oh ini persembahan non profit, ini persembahan non profit. Kalau enggak saya kudu ngurus tiap saat ya supaya itu bisa non pajak. Itu akan repot sekali. Nah, kalau tadi kita harus mendoakan gereja, memang tidak alkitabiah dan dia sendiri mungkin nggak ngerti yang dia omongin apa orang ini. Tapi kita mendoakan orang-orang kudus supaya jangan jatuh, supaya Pak Gilbert itu jangan mata duitan, supaya Philip Mantova itu jangan mata duitan, supaya pendeta-pendeta kayak Pak Niko semua itu jangan bijak pribadi, tapi coba bagi-bagi dulu. Coba ya, semua pendeta-pendeta di Indonesia ada 100 pendeta pakai jam tangan 2 miliar saja, 200 miliar. Kelar nggak Indonesia 200 miliar buat membangun Indonesia? Masalahnya kenapa? Ya, Islamnya di Indonesia itu makin tambah edan, ya orang Kristennya malah tambah kaya kutu kupret. Karena pendetanya pakai jam tangan 2 miliar, nggak bagi-bagi sama jemaatnya. Sama orang-orang miskin. Gitu. Ini khotbahnya anaknya Pak Yakub nih, tadi pagi. Yakub itu Yakub siapa? Yakub Nahuai? Iya, anaknya. Waduh, sama saja itu bapaknya. Makanya saya tanya, gimana ayatnya tertulis seperti itu. Terus saya cek lagi, saya udah dikeluarin dari grup. Saya pernah ya, si David Supangat itu ya, dia cerita tentang antikristus, teori konspirasi. 666, nggak ada 666. Terus saya cerita tentang nggak ada. Konspirasi ini nanti orang ini yang Eropa itu nanti jadi antikris, ada gedung 666 di Belgia dan segala macam. Saya bilang Islam itu nanti antikris. Wah, saya langsung dikeluarin dari grup. David Supangat itu kan. Nah, dia yang undang-undang saya, dia yang masukkan saya ke grup. Nggak tahu siapa yang masukkan saya ke grup itu kan. Itu Raja Uti ada di dalamnya tuh. Pak Raja Uti ada di grupnya, David Supangat juga itu sama-sama itu. Malah dikeluarin. Nggak boleh beda, nggak boleh nanya, nggak boleh beda. Apa bedanya sama orang Islam Al-Maidah 101? Jangan banyak nanya, lu ntar masuk neraka. Nah itu pendeta-pendeta itu kebanyakan berdogma, kalau ditanya marah. Nah, itu tipuan agama. Ya, kebanyakan berdogma, terus ditanya, kan kita bingung kan, kita nanya, marah dia ditanya. Nah itu tipuan agama juga tadi yang belum kita ajarkan. Oke, terima kasih Pak Paul. Iya, hati-hati ya. Nah, makanya belajar firman Tuhan supaya Anda berkemenangan, belajar sendiri. Siapakah Yesus menurut engkau? Saudara-saudara sekalian, seperti pada video yang sudah kita tonton bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari saudara Menikrul yang menanyakan apakah kita harus mendoakan gereja dan apakah hal tersebut ada tertulis di Alkitab. Lalu kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Zhang tentang hal ini secara panjang lebar dan jelas bagaimana kita semua menyikapi hal tersebut, dan yang pasti tidak ada tertulis di Alkitab bahwa umat harus mendoakan gereja. Silahkan para penonton menilai sendiri bagaimana jawaban dan penjelasan dari Pastor Paul Zhang ini kira-kira masuk akal dan logika kita sebagai manusia, dan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk pendapat atau tanggapannya. Terima kasih.